Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Herbal Perawat Desa. Di video kali ini saya akan membagikan jenis-jenis tanaman obat berdasarkan lingkungan tumbuh, kandungan kimia, dan khasiatnya. Sebelum lanjut ke video, bagi Anda yang pertama kali mampir di channel saya Dunia Herbal Perawat Desa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan pencet tanda notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Herbal Perawat Desa. Yang pertama yaitu jahe atau Zingiber officinal Roach. Ketinggian tempat tinggalnya yaitu 300 sampai dengan 900 meter per dpl. Curah hujannya yaitu 2500 sampai dengan 4000 mm per tahun. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri dan oleoresin. Khasiatnya yaitu untuk obat batuk, reumatik, sakit perut, dan obat gosok. Yang kedua yaitu Zingiber casumuna Rob atau bangle. Ketinggian tempat untuk penanamannya yaitu 100 sampai dengan 1500. Curah hujannya yaitu 2000 sampai 3500 mm per tahun. Jenis tanahnya latosol dan andosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri, sineol, pinen, sequisterpen. Khasiatnya itu karminatif, mengeluarkan zat dari saluran pencernaan dan kosmetik. Yang ketiga yaitu Zingiber serumbet Smith atau lempuyang gajah. Tempat untuk penanamannya yaitu 100 sampai dengan 1200. Curah hujannya 2000 sampai dengan 3500. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, potzolok, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri dan kampor. Khasiatnya obat sakit perut, borok, disentri, cacingan, lemah usus, dan lain-lain. Yang keempat, Zingiber aromaticum Val atau lempuyang wangi. Ketinggian tempatnya yaitu 100 sampai dengan 1200. Untuk curah hujannya 2000 sampai dengan 3500. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, potzolik, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri, kampor, alfa karbohylen, dan beta lonalol. Khasiatnya yaitu obat pegalinu, masuk angin, influenza, radang lambung, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu Curcuma santorisa Rob atau temulawak. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 100 sampai dengan 1500. Untuk curah hujannya 1500 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, potzolik, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri, santorizin. Khasiatnya yaitu obat gangguan pencernaan, getah empedu,
jerawat, dan hepatoprotektor. Keenam yaitu Camphoveria galaga atau kencur. Ketinggian tempat tinggalnya yaitu 80 sampai dengan 300. Curah hujannya yaitu 2100 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya latosol, andosol, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri, kampor, sineol, dan borneol. Khasiatnya yaitu untuk obat batuk, sakit perut, obat gosok, dan sakit kulit. Yang ketujuh yaitu Curcuma domestica Val atau kunyit. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 240 sampai dengan 1200. Untuk curah hujannya 2000 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya yaitu latosol, aluvial, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri, kurkumin, resin, dan oleoresin. Khasiatnya yaitu reumatik, sakit perut, anti diare, peluru empedu, karminatif, dan hepatoprotektor. Yang kedelapan yaitu Curcuma henena, yaitu temu giring. Tempat ketinggiannya yaitu 240 sampai dengan 1000. Curah hujannya 1000 sampai dengan 2000. Jenis tanahnya yaitu latosol, aluvial, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri. Khasiatnya yaitu sebagai obat penenang, cacingan, luka, pelangsing, bau badan, dan penyakit kulit. Yang kesembilan yaitu Curcuma aeruginosae atau temu ireng. Tempat ketinggiannya yaitu 400 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1000 sampai dengan 2000. Jenis tanahnya latosol, andosol, potzolik, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri dan lamar. Khasiatnya untuk obat cacing, karminatif, reumatik, borok atau kudis. Yang ke-10 yaitu Curcuma mangga atau temu mangga. Ketinggian tempat penanamannya 200 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya 1000 sampai dengan 2000. Jenis tanahnya latosol, aluvial, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya saponin dan flavonoid. Khasiatnya untuk obat gangguan pencernaan, sakit perut, bahkan kanker payudara. Yang 11 yaitu Curcuma zenuaria B. Ross atau temu putih. Tempat ketinggiannya yaitu 400 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya 900 sampai dengan 1200. Jenis tanahnya latosol, aluvial, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri, seneol, kampor, deborneol, sesquiterpen, sesquiterpenol, sesquiterpen alkohol. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat lemah syahwat, pelancar peredaran darah dan pernafasan, penambah nafsu makan, pelancar haid, sakit perut, sampai dengan penawar racun. Yang ke-12 yaitu lengkuas galaga atau lengkuas. Tempat untuk penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 700.
Curah hujannya 1.500 sampai dengan 4.000. Jenis tanahnya latosol dan andosol. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Kandungan kimianya minyak atsiri, kampor, seneol, dan asam metil sinamat. Khasiatnya yaitu karminatif dan anti fungi atau anti jamur. 13 yaitu Amononuum cardamonum Will atau kapulaga. Ketinggian untuk tempat hidup yaitu 20 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya yaitu 2.500 sampai dengan 4.000. Jenis tanahnya tanah berkapur dan lempung berpasir. Bagian yang digunakan yaitu biji. Kandungan kimianya minyak atsiri, alfa borneol, dan beta camfer. Khasiatnya yaitu mengencerkan dahak, karminatif, menghangatkan badan, menghilangkan rasa sakit. Yang 14 yaitu Phoniculum vulgare Mill atau adas. Ketinggian tempat untuk penanamannya yaitu 1.600 sampai dengan 2.400. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 2.500. Jenis tanahnya latosol. Buahnya yang digunakan dari buah adas ini. Kandungan kimianya minyak atsiri, flavonoid, dan lemak. Khasiatnya karminatif, radang, batuk, sakit perut, demam, bahkan dengan ambeien. 15 yaitu Pimpinella purwajan atau purwoceng. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 1.800 sampai dengan 3.000. Curah hujannya 255 sampai dengan 3.000. Untuk jenis tanahnya andosol. Bagian yang dapat digunakan yaitu umbi atau akar, daun, dan bunga. Untuk kandungan kimianya alkaloida, polifenol, flavonoida. Untuk khasiatnya sendiri sebagai obat kuat dan peluru air seni. 16 yaitu Archagelicia flavamer atau akar kuning. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 1 sampai dengan 800. Untuk curah hujannya sendiri 2.500. Jenis tanahnya latosol, andosol, dan potzolik. Bagian yang digunakan akar, batang, dan daun. Kandungan kimianya yaitu batang dan akar mengandung kolumbanin, jatrozitin, palmatin, sobakunin, limasin, homoaromalin, dan lain sebagainya. Khasiatnya yaitu obat gangguan pencernaan, cacingan, penambah gairah seks, reumatik, dan patah tulang. 17 yaitu Petrocarpus indicus Will atau angsana. Ketinggiannya yaitu 500 untuk penanamannya sendiri. Curah hujannya yaitu 1.250 sampai dengan 2.500. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, dan potzolik. Bagian yang digunakan kulit, batang sendiri, bahkan dengan daun. Khasiatnya yaitu sebagai obat sariawan, sakit perut, penyakit kulit, penyubur rambut, sampai dengan kudis. 18 yaitu Abrus precatarius atau saga.
Ketinggian tempatnya yaitu dataran rendah sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya 1500 sampai dengan 4500. Jenis tanahnya berbagai macam tanah. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya glirisidin. Khasiatnya sebagai anti sariawan. 20 yaitu Bruguera secagula Poiret atau bakau. Ketinggian tempat tinggalnya yaitu 0, curah hujannya tidak ada. Jenis tanahnya hutan mangrove. Kandungan kimianya tanin dan astrigen. Khasiatnya sebagai obat penyakit kulit atau herpes, luka bakar, bahkan penyakit mata. 20 yaitu Tamaridicus indicalin atau asam jawa. Tempat tinggalnya yaitu di ketinggian 1 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1250 sampai dengan 2500. Jenis tanahnya berbagai jenis tanah dapat tumbuh untuk asam jawa ini. Bagian yang digunakan yaitu buah. Kandungan kimianya yaitu saponin, flavonoid, dan tanin. Khasiatnya sendiri yaitu obat batuk, sariawan, jerawat, bisul, borok, eksim, menambah nafsu makan, melancarkan haid, sakit perut, dan sebagai penawar racun. 21 yaitu Calophyllum inapillum atau bintagur. Jenis tanahnya seluruh kawasan hutan Kalimantan. Bagian yang digunakan yaitu getah pada pohonnya. Kandungan kimianya Costatolit A. Khasiatnya yaitu menekan pertumbuhan virus HIV/AIDS. 22 yaitu Piper retroractum Val atau cabe jamu. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 1 sampai dengan 600. Curah hujannya sendiri yaitu 1250 sampai dengan 2500. Untuk jenis tanahnya sendiri andosol, grumosol, latosol, potsolik, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu buah dan akarnya. Kandungan kimianya yaitu untuk buahnya piperin, bignamida, guinensida. Akarnya yaitu pipernonalina, pipersida, siridina, tanin, dan gliserida. Khasiatnya yaitu buahnya untuk obat demam, mulas, sampai dengan lemah syahwat. Untuk akarnya sendiri sebagai obat sakit gigi. 23 yaitu Piper cubeba atau kemukus. Ketinggian tempat untuk penanamannya dataran rendah sampai dengan 700. Curah hujannya sendiri yaitu tipe C. Jenis tanah yang digunakan yaitu tanah berlempung. Bagian yang digunakan yaitu buahnya. Kandungan kimianya minyak atsiri, asam kubebat, damar, kubebin, piperin, dan minyak lemak. Khasiatnya yaitu sebagai anti diare. 24 Piper beetle atau sirih. Ketinggian tempat penanamannya dataran rendah sampai dengan 700. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1500 sampai dengan 3500. Jenis tanahnya yaitu tanah berhumus subur. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya minyak atsiri, hidroksil kafikol, kafibetol, ekstragol, eguenol, kalfakrol, metil eguenol,
terpinen, seksuiterpen, vinil, propan, dan tanin. Khasiatnya yaitu anti sariawan, anti batuk, anti strigen, dan antiseptik atau sebagai antibiotik alami. Nomor 25 yaitu Quiculis indicalis atau ceku. Ketinggiannya yaitu 1300. Untuk curah hujannya sendiri 1250 sampai dengan 2500. Untuk jenis tanahnya hutan dataran rendah. Kandungan kimianya yaitu minyak, lemak, dan resin. Khasiatnya sebagai obat sakit kepala, pengatur kelahiran, bahkan obat kulit. 26 yaitu Aquilaria malacensis atau gaharu. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 0 sampai dengan 500. Jenis tanahnya hutan primer pada tanah berpasir dan tanah liat. Bagian yang digunakan kayu dan kulit kayu. Khasiatnya sebagai obat sesak nafas, obat gosok, perangsang, sakit jantung, perut kembung, dan tonikum. 27 yaitu Santalun albunlin atau cendana. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 50 sampai dengan 2000. Untuk curah hujannya sendiri 1100 sampai dengan 2000. Tanah yang digunakan yaitu padang kering, tanah berasal dari vulkanis muda, batuan tertier, dan karang tepung. Untuk bagian yang digunakan yaitu kayu. Kandungan kimianya sendiri yaitu minyak atsiri, harza, dan zat sama. Untuk khasiatnya sebagai diuretik, karminatif, dan antispasmodik, pereda kejang. 28 yaitu Psidium guajavalin atau jambu biji. Untuk ketinggian tempat tinggalnya 1 sampai dengan 1200. Curah hujannya yaitu 1200 sampai dengan 2500. Jenis tanahnya yaitu andosol, grumusol, latosol, patsolik, dan regusol. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri, tanin, saponin, dan flavonoid. Untuk khasiatnya sebagai obat diare, peluru head, dan obat pencahar. 29 Melaleuca leucadendra atau kayu putih. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 1 sampai dengan 300. Untuk curah hujannya sendiri daerah kering. Jenis tanahnya yaitu tanah berair pada daerah iklim kering. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya siniol, melaleucin, atsirin, terpineol, seneol, dan lignin. Khasiatnya yaitu obat koreng, menghilangkan keriput pada kulit perut. 30 yaitu Eucalyptus declupta atau leda. Untuk ketinggian tempat penanamannya lebih dari 1800. Untuk curah hujannya sendiri yaitu hutan hujan dataran rendah. Jenis tanahnya hutan hujan dataran rendah, sepanjang sungai, tanah berlumpur, dan berpasir lembab. Bagian yang digunakan yaitu kulit batang. Kandungan kimianya selulosa, lignin, pentosa. Untuk khasiatnya sendiri tonikum dan penangkal bisa ular.
31 yaitu Jatropha-curcuslin atau jarak pagar. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 1 sampai dengan 300. Untuk curah hujannya sendiri 1250 sampai dengan 2500. Jenis tanahnya andosol, grumosol, latosol, potsolik, dan regosol. Bagian yang digunakan yaitu biji dan daun. Kandungan kimianya yaitu alpha amirin, komprestol, beta 7, alpha diol, sitikmeterol, beta sitosterol, isofitexin, 7 beta sterol, dan HCN. Khasiatnya yaitu bijinya untuk obat borok dan penyubur rambut. Daunnya sendiri sebagai obat rematik dan eksim. 33 yaitu Sauropus androgynus atau daun katuk. Ketinggian tempat tinggalnya yaitu 200 sampai dengan 1300. Untuk curah hujannya sendiri 2000 sampai dengan 3000. Jenis tanahnya latosol dan aluvial. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya asam amino. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat bisul, borok, darah kotor, pelancar ASI, dan zat pewarna. 33 yaitu Exosaria cochinchinensis Laur atau sambang darah. Ketinggian tempat penanamannya yaitu lebih dari 350. Jenis tanahnya tanah berwarna coklat tua dekat dengan bebatuan pada hutan primer. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya asam behemat, tritipenoid, eksokarol, dan silosterol. Khasiatnya yaitu obat disentri, menghentikan perdarahan waktu melahirkan dan haid. 34 yaitu Phyllanthus nuriri atau meniran. Ketinggian tempat penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 2500 sampai dengan 3000. Jenis tanahnya yaitu tanah subur mengandung pasir. Untuk bagian yang digunakan herbal. Kandungan lemaknya lignan, flavonoid, dan triterpenoid. Khasiatnya yaitu obat kencing batu, demam, sakit perut, batuk, sakit gigi, sakit kuning, bahkan dengan gonore. 35 Guazuma ulfimolia Lam atau jati Belanda. Ketinggian tempat untuk penanamannya yaitu 1 sampai dengan 800. Untuk curah hujannya 120 sampai dengan 2500. Jenis tanah andosol, grumusol, latosol, potsolik, dan regusol. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya tanin, lendir, dan damar. Khasiatnya yaitu sebagai pelangsing tubuh, obat batuk rejan, nyeri perut karena kembung, dan sesak nafas. 36 Usnea misaminensis atau kayu angin. Tempat untuk penanamannya yaitu lebih dari 800 sampai dengan 3000. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 2000 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya hidup menempel di batang cemara. Bagian yang digunakan semua pada bagian tanaman kayu angin ini dapat digunakan. Untuk kandungan kimianya sendiri asam barbatolat, barbatat, dan liquin. Khasiatnya yaitu pelarut lemak, obat TBC, sakit perut,
bisul, borok, disentri, dan sariawan. 37. Parameria lavigata, meldingke atau kayu rapet. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu lebih dari 1.500. Curah hujannya yaitu hutan primer dan sekunder, hutan jati di Jawa. Bagian yang digunakan yaitu herba. Kandungan kimianya tanin, kumarin, asam protokatestik. Khasiatnya yaitu sebagai obat luka, koreng, disentri, nyeri rahim, mengerutkan rahim setelah melahirkan. 38 yaitu Altonia solaris atau pulai. Ketinggian tempat untuk penanamannya yaitu 1 sampai dengan 1.000. Curah hujannya sendiri hutan primer dan sekunder. Untuk bagian yang digunakan yaitu kulit kayu, akar, daun, dan getahnya. Kandungan kimianya yaitu etitanin, estatonidin, estonin, aquamisin, aquamidin, tubotawin, pikrinin, vitamin, dan etinanin. Untuk khasiatnya sendiri yaitu kulit kayu, obat kencing manis, malaria, limpa membengkak, disentri, dan diare. Untuk akar dan daun getahnya yaitu penangkal penyakit kulit. 39 yaitu Alyxia reinfarditi Bloom atau pulasari. Untuk ketinggian tempat penanamannya 800 sampai dengan 1.700. Untuk curah hujannya sendiri hutan berpohon jarang, semak daerah agak terbuka. Untuk bagian yang digunakan yaitu kulit kayu. Kandungan kimianya sendiri pulasariosida, alkaloida, minyak atsiri, kumaran, dan asam organik. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat demam, radang, penyakit lambung, sariawan, dan keputihan. 40 yaitu Raufalivia serpitina pule atau pandak. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 500. Untuk curah hujannya sendiri yaitu tumbuh di lokasi relatif terbuka dan di bawah tegakan pohon. Bagian yang digunakan yaitu akar. Kandungan kimianya liserpin, ajmalin, candrin, fitosterol, dan asam oleat. Untuk khasiatnya yaitu obat hipertensi atau darah tinggi, malaria, demam, panas, disentri, dan anti racun. 41 Altonia spetabilis atau pule. Untuk ketinggian tempat penanamannya lebih dari 1.250. Bagian yang digunakan yaitu kulit kayu. Kandungan kimianya sendiri yaitu ditermin, ecitamin, ecikaotanin, eciretin, eciserin, ecitin, dan ecitein. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat penurun darah atau hipertensi, beri-beri, luka memar, demam, dan radang ginjal. Centranthus roseolus yaitu nomor 42 atau tapak darah. Untuk tempat penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 1.200. Bagian yang digunakan yaitu akar. Untuk kandungan kimianya alkaloid, ajmalisin, vincelin, sermetina, yohibin, tetrahidroastonin. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat kencing manis dan peluru head. 43 Parlia rockburgi atau kedawung. Untuk ketinggian tempatnya yaitu lebih dari 500. Untuk curah hujannya sendiri 2.000 sampai dengan 4.000. Kandungan yang digunakan yaitu glikosida, damar, tanin, dan sistin. Untuk jenis tanahnya yaitu latosol. Bagian yang digunakan biji dan kulit kayu.
Untuk khasiatnya sendiri yaitu sebagai obat perut kembung, kolera, disentri, bahkan sampai dengan kejang. 44. Spondisia spinata cut atau kedondong. Untuk tempat penanamannya yaitu lebih dari 600. Bagian yang digunakan akar, kulit kayu, dan kayunya. Untuk khasiatnya sendiri pelancar haid, mencegah gonore, dan obat disentri. 45. Stenocarpus burahol atau Kerpil burahol. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 150 sampai dengan 300. Bagian yang digunakan yaitu buah. Khasiatnya menghilangkan bau keringat, melancarkan air seni, mengurangi peradangan ginjal, sampai dengan mencegah kehamilan. 46 yaitu Quassia amaralin atau kicongcorang. Untuk curah hujannya yaitu hutan hujan dataran rendah. Bagian yang digunakan yaitu herba. Kandungan kimianya glikosida dan kuasin. Khasiatnya untuk obat lambung, demam, anti gigitan ular, dan anti serangga. 47 yaitu Euricoma longifolia atau pasak bumi. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu lebih dari 100. Curah hujannya kawasan hutan dataran rendah, primer, sekunder, sampai dengan hutan pantai. Jenis tanahnya yaitu tanah miskin hara berpasir atau pH rendah. Bagian yang digunakan seluruh bagian tanaman. Kandungan kimianya yaitu Eurikamalakton, laurikolakton A dan B, dehidroricomalakton, eurikomanol, benzoquinone, terol, dan sponin. Untuk khasiatnya sendiri akarnya yaitu sebagai obat kuat, penurun panas, malaria, dan disentri. Untuk daunnya sebagai obat gatal. Sedangkan untuk bunganya dan buah sebagai obat disentri. Untuk kulit atau kayunya sebagai obat demam, sariawan, cacingan, tonik, sakit tulang, dan lain sebagainya. 48. Cingona officinalis atau kina. Tempat untuk penanamannya yaitu 800 sampai dengan 2000. Curah hujannya sendiri yaitu 2500 sampai dengan 3800. Untuk jenis tanahnya latosol, aluvial, dan potsolik. Untuk bagian yang digunakan yaitu kulit kayu. Kandungan kimianya sendiri yaitu alkaloid, quinin, quinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Khasiatnya sendiri yaitu sebagai anti malaria, antiritmik pada gangguan jantung, menambah nafsu makan, dan menstimulir pencernaan. 49 yaitu Orthosilon aristatus atau kumis kucing. Untuk tempat ketinggiannya tempat penanaman yaitu 100 sampai dengan 1200. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 3000. Jenis tanahnya latosol, aluvial, dan potsolik. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri, sinesitin, glikosida, ortisiponin, dan saponin. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat ginjal, pelancar urin, encok, pengapuran pada pembuluh darah, dan kemih. 50 yaitu Vitek trifolia atau legundi. Ketinggian tempat penanamannya 1 sampai dengan 1000. Curah hujannya yaitu tumbuh di hutan jati dan sekunder. Jenis tanahnya yaitu tanah berpasir. Bagian yang digunakan batang dan daun. Kandungan kimianya yaitu minyak atsiri, alkaloid, risin, glikoflavon, angisidin, dan akubumin.
Untuk khasiatnya sendiri yaitu daunnya membersihkan rahim setelah bersalin, obat luka, batuk rejan, TBC, kudis, amandel, cacingan, dan melancarkan haid. 51 yaitu Cryptocerca masoi atau maisi. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 1000 sampai dengan 1500. Jenis tanahnya hutan irian. Bagian yang digunakan kulit kayu. Kandungan dalam maisi ini yaitu minyak atsiri, minyak damar, sinamil aldehida, sinamil aetat, asam sinamat, eguinol, dan zat sama. Khasiatnya yaitu obat asma, batuk arah, demam, keputihan, kejang waktu hamil, mencret, rematik, susah tidur, dan luka luar. 52 yaitu Morinda citrifolia atau mengkudu. Tempat untuk penanamannya yaitu 200 sampai dengan 1500. Untuk curah hujannya yaitu 1500 sampai dengan 3000. Untuk jenis tanahnya yaitu latusol, aluvial, andosol, potsolik, dan regusol. Bagian yang digunakan yaitu buah dan daun. Kandungan kimianya seronin, scoposeronin, proxenosen, serotasin, demasantal, zat anti kanker, dan skopolatin. Untuk khasiatnya yaitu obat hipertensi atau darah tinggi, sakit kuning, perut, influenza, batuk, masuk angin, dan menghilangkan sisik pada kaki. 53 yaitu Areca catatulin atau pinang. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 1 sampai dengan 1400. Untuk curah hujannya sendiri hutan hujan dataran rendah. Jenis tanahnya yaitu latosol, andosol, potzolik, dan grumosol. Bagian yang digunakan yaitu biji. Kandungan kimianya yaitu arekolin, arekaidin, guvasin, guvakolin, isoguvasin, resin, dan gula. Khasiatnya sendiri yaitu sebagai obat cacing, antitelmitik, dan memperkecil pupil mata. 54 yaitu Euruseta horsfieldi atau prana jiwa. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 138 sampai dengan 2000. Untuk bagian yang digunakan yaitu biji. Kandungan kimianya histizin, saponin, polifensil, dan flavonoid. Untuk khasiatnya sendiri yaitu obat keracunan, muntah darah, migrain, mual, kencing kurang lancar, dan meningkatkan nafsu syahwat. 55 yaitu Blumea balsamifera atau daun sembung. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu lebih dari 2200. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya sendiri yaitu minyak atsiri, seneol, borneol, kompor, dan tanin. Khasiatnya yaitu obat rematik, ekspektoran atau pengeluarkan dahak, masuk angin, anti radang, antipiretik, perut kembung, demam, dan bengkak. 56 yaitu Sonchus arvesis atau tempuyung. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 50 sampai dengan 1650. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1500 sampai dengan 3000. Jenis tanahnya latosol, andosol,
tanah berkapur dan berbatu. Bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya silika, kalium, flavonoid. Untuk khasiatnya sendiri, titokliptik, diuretik atau memperlancar kemih, obat bengkak dan obat luar. 57 yaitu Ficus deltoides JAK atau tabat barito. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 45 sampai dengan 2400. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun. Kandungan kimianya yaitu saponin dan glikosida. Khasiatnya yaitu aprosidiaka untuk wanita. Untuk nomor 58 yaitu Watforia fructicosa atau sidowayah. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 330 sampai dengan 1000. Curah hujannya sendiri yaitu hutan musim. Bagian yang digunakan daun, akar, bunga, dan biji. Kandungan kimianya yaitu tanin. Khasiatnya yaitu yang untuk daunnya sendiri sebagai obat koreng, ambeien, pelancar air seni. Untuk bijinya sebagai obat encok, nyeri ginjal, kencing darah, pengering tali pusar bayi. Untuk akarnya yaitu obat disentri. Bunganya sendiri yaitu memperkelat atau obat disentri, koreng atau kencing kurang lancar. 59 yaitu Tona surenimer atau suren. Tempat untuk penanamannya yaitu 0 sampai dengan 3000. Curah hujannya yaitu hutan primer dan sekunder. Jenis tanahnya tanah berlempung dalam, subur, lembab, dan drainase baik. Bagian yang digunakan yaitu kulit kayu. Kandungan kimianya yaitu tanin. Khasiatnya sendiri yaitu sebagai astrigen, pengkelat, tonik, anti diare, dan antibiotik. 60 yaitu Soria stenothera Bruch atau tengkawang. Tempat untuk penanamannya yaitu lebih dari 700. Bagian yang digunakan yaitu biji. Kandungan kimianya yaitu lemak. Khasiatnya yaitu sebagai kosmetik, sabun, minyak goreng, substitusi coklat, dan margarin. Centella asiatica urban atau pegagan. Ketinggian tempat penanamannya yaitu 200 sampai dengan 2500. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1500 sampai dengan 2500. Jenis tanahnya yaitu tanah latosol dan andosol. Bagian yang digunakan yaitu herbal. Kandungan kimianya yaitu asam asiatosid, asiatik, dan medikasik. Khasiatnya sendiri yaitu sebagai obat awet muda, diuretik, asma, luka, radang, bronkitis, disentri, lepra, dan menambah nafsu makan. 62 yaitu Androgapis paniculata Nes atau sambiloto. Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 200 sampai dengan 700. Curah hujannya sendiri yaitu 1500 sampai dengan 3000. Jenis tanahnya yaitu latosol, aluvial, andosol, dan mediteran. Untuk bagian yang digunakan yaitu herbal. Kandungan kimianya asam kersik, damar, logam, dan alkali. Khasiatnya yaitu obat diuretik atau pelancar air seni, antipiretik atau anti demam, radang, borok, radang tongsil atau amandel, terkena racun bisa ular, eksim, disentri, bahkan sampai dengan masuk angin. Sericocalac serius, bremek atau kaji beling.
Untuk ketinggian tempat penanamannya yaitu 500 sampai dengan 1200. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 1500 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya yaitu tanah liat padat sampai dengan gembur. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun, kandungan kimianya kalsium dan silikat. Khasiatnya sebagai diuretik atau pelancar air seni. 64 yaitu Gratophyllum pictum atau daun ungu Handeulum. Tempat penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 1250. Untuk bagian yang digunakan yaitu daun, kandungan kimianya yaitu tanin, alkaloid, sitosterol dan glikosid. Khasiatnya sebagai obat wasir atau ambeien, laksatif lemah dan diuretik ringan. 65 aloe vera atau lidah buaya. Ini sudah sangat familiar di telinga kita. Untuk ketinggian tempat tinggalnya yaitu 100 sampai dengan 1000. Untuk curah hujannya sendiri 50 sampai dengan 300. Untuk jenis tanahnya latusol, aluvial, endusol dan gramusol. Bagian yang digunakan yaitu daun pelepahnya. Kandungan kimianya yaitu asam amino, polisakarida, sterol, enzim dan vitamin. Untuk khasiatnya sendiri yaitu sebagai obat antibiotik atau sebagai antibiotik alami, emah, tukak lambung, reumatik, diabetes, anti stres, kecanduan obat, kanker, bahkan sampai dengan hepatitis. 66 yaitu Styriconus ligustira atau bidara laut. Untuk tempat penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 500. Curah hujannya 1000 sampai dengan 1500. Jenis tanahnya aluvial dan argusol. Untuk bagian yang digunakan yaitu kayu, kandungan kimianya alkaloid, brusina, strychnina, tanin, steroid dan terpenoid. Untuk khasiatnya sendiri yaitu tonik, diaforetik dan obat eksim. Talinum paniculatum GERD atau som Jawa. Ketinggian tempat penanamannya yaitu dataran rendah sampai dengan 500. Untuk curah hujannya sendiri yaitu 2000 sampai dengan 4000. Jenis tanahnya yaitu tanah liat berpasir dan gembur. Bagian yang digunakan yaitu umbi, kandungan kimianya yaitu saponin. Khasiatnya yaitu tonikum, aprosidiak dan pembangkit gairah dan vitalitas. Demikian informasi untuk jenis-jenis tanaman obat berdasarkan lingkungan tumbuh, kandungan kimia dan khasiatnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman sahabat dunia herbal perawat desa. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman sahabat dunia herbal perawat desa yang sedang diuji sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.